Ustadz Usama ini dulunya memang mengenyam pendidikan tingginya di Maroko. Sekarang beliau menjadi konsultan Timur Tengahnya Buldan Tour. Nah, teman-teman nanti yang ingin dapat beasiswa, ingin tahu nih gimana sih supaya kita bisa dapat beasiswa di Maroko. Nah, gimana caranya? Pantengin terus podcast ini, semoga bermanfaat. Oke, Ustadz Usama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan, keke bekhair ya? Ya, bekhair. Antum gimana, bekhair ya? Alhamdulillah bekhair, Masya Allah. Iya. Ustadz Usama, ini kita mau bahas nih tentang beasiswa di Maroko. Karena memang banyak nih dari followers Buldan Tour juga, dari teman-teman sekalian juga yang pengen juga nih bisa lanjut ke Maroko nanti setelah lulus SMA atau lulus pesantren. Nah, bisa dong Ustadz kita cerita nih awal mulanya antum bisa dapat beasiswa di Maroko itu gimana tuh perjuangan antum? Boleh nih kita sharing-sharing sedikit. Jadi dulu waktu 2 tahun belum pernah lulus dari pesantren, Ana sudah mikir gitu. Jadi setelah lulus ini mau kemana? Nah, dan Ana juga sudah mulai mempersiapkan berkas-berkas tuh, mulai dari paspor dan lain-lain. Nah, begitu lulus ya Ana tinggal nunggu ini aja, nunggu kampus mana yang buka pendaftaran. Jadi kebetulan waktu itu pendaftaran Maroko juga buka, ya Kemenak juga buka seleksi untuk jalur beasiswa Mesir, Maroko dan Sudan, dan kebetulan waktu itu Ana pilih Maroko. Iya, jadi memang Ustadz Usama ini perjuangannya dia ini ya nggak instan ya Ustadz ya. Jadi antum memang mempersiapkan untuk bisa ikut tes di Maroko, untuk bisa ikut tes beasiswa Maroko ini memang jauh-jauh hari ya. Justru antum ini menyiapkannya 2 tahun sebelum kelulusan. Jadi di saat masih kelas 2 SMA waktu itu ya di pesantren. Iya. Supaya nanti begitu kita lulus kita tinggal daftar aja, nggak pusing lagi mikirin persiapan berkasnya, kemudian apalagi persiapan diri kita kan dari segi akademik itu kan penting sekali gitu ya. Oke, Ustadz Usama ini bagus banget nih ceritanya. Jadi memang untuk teman-teman sekalian nih yang memang mau ambil beasiswa di Maroko harus bersiap dari sekarang. Ya, cari tahu nih kira-kira berkasnya apa aja ya. Dipersiapkan dari sekarang. Nanti berkas ini harus diterjemahkan. Berarti harus siap-siap dari sekarang. Ya, kenapa? Karena memang nanti ketika saatnya udah buka tes pendaftaran ya melalui jalur Kemenak. Nah, jadi teman-teman sudah bersiap dari sekarang. Oke Ustadz Usama, sekarang kita mau tahu nih terkait dengan beasiswa di Maroko. Beasiswa di Maroko itu dia itu sistemnya full beasiswa ya, full scholarship atau bagaimana Ustadz? Karena kan di Madinah sendiri tuh dia full beasiswa. Apakah sama seperti Madinah atau bagaimana? Ya, untuk di Maroko beasiswanya itu full beasiswa. Jadi kita bebas biaya kuliah, kemudian dapat uang saku juga. Mungkin untuk nominal uang saku ya sekitar 1.500 dirham Maroko ya per 2 bulan. Bisa nutupi kehidupan sehari-hari gitu. Setelah itu kita juga dapat kesempatan untuk daftar di asrama mahasiswa. Jadi bisa juga daftar di asrama mahasiswa kalau kita ingin. Kemudian juga bisa daftar di mat'am kampus atau mungkin restoran atau dapur kampus mungkin ya. Nah, di mat'am ini kita kalau misalnya beli makanan ada subsidinya, jadi belinya murah, kita dapat lengkap gitu. Oh gitu, jadi memang kalau di Maroko sendiri sistemnya memang full beasiswa. Cuman memang untuk asramanya kita bisa milih nih, kita mau asrama di kampus atau memang mau mandiri aja, begitu kali Ustadz ya? Iya. Kemudian untuk konsumsinya sendiri, untuk kita bisa daftar melalui mat'am kampus ya, restoran di kampus ya Ustadz ya. Jadi memang kita bisa dapatkan harga makanan yang berlimpah dengan harga yang sangat murah, begitu Ustadz ya? Iya. Oke, ini bagus banget nih untuk teman-teman nih. Jadi memang Maroko ini ya kesimpulannya untuk beasiswa di Maroko ini memang dia itu full beasiswa. Jadi biaya kampusnya gratis ya. Kemudian untuk asramanya juga teman-teman nanti bisa daftar supaya bisa dapat asrama di kampus, atau kalau mau teman-teman mau sendiri ya di luar bareng teman-teman yang lain bisa sewa tempat tinggal juga. Dan juga masalah makanan juga nanti bisa dapat subsidi nih dengan makanan yang berlimpah dengan harga yang sangat murah. Wah, enak banget berarti ya, memang menyenangkan sekali ya kita bisa kuliah di Maroko itu. Ana lihat dari letak geografisnya, Maroko itu kan memang di benua Afrika ya. Cuman memang berbatasan dengan benua Eropa, dekat dengan Spanyol ya Ustadz ya, kalau nggak salah begitu ya? Iya. Waduh, itu Maroko itu merupakan gerbang untuk Eropa ya dari benua Afrika gitu. Wah, masya Allah. Itu artinya mahasiswa di sana sering ke Eropa dong? Iya, kalau misalnya mereka dapat visa ya bisa gitu. Cuman pengurusan agak sulit ya. Jadi nggak terlalu leluasa gitu. Oke. Menarik sekali. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari followers Buldan Tour.
untuk bisa dapat beasiswa di Maroko itu ada syarat khusus nggak sih Ustadz? Ya, ada syarat hafalannya minimal harus 30 juz atau 15 juz atau gimana? Ya, sebenarnya intinya kalau ingin kuliah di Maroko ya, itu bahasa Arab. Intinya sekali itu bahasa Arab. Jadi penguasaan bahasa Arab itu yang paling penting gitu, paling krusial. Karena nanti di Maroko itu ketika kita masuk perkuliahan nggak ada persiapan bahasa, jadi kita langsung kuliah gitu, langsung masuk kelas dan nggak ada kelas-kelas persiapan dan lain-lain. Jadi kita emang benar-benar kuliah gitu. Gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman yang mau apply beasiswa di Maroko, jadi yang paling utama kata Ustaz Usama ini memang bahasa Arab. Begitu ya, karena di Maroko sendiri itu nggak ada kelas persiapan bahasa Arab. Berbeda dengan di Madinah ya. Kalau di Madinah kan memang dia ada kelas persiapan bahasa. Cuma kalau di Maroko memang kalau udah masuk ke situ ya langsung aja gitu ya, langsung nggak ada kelas persiapan lagi, langsung belajar, langsung ambil fakultas begitu Ustaz ya. Iya. Oke. Kemudian untuk hafalan ya, hafalan Untuk Al-Quran hafalan gimana? sama seperti Timur Tengah lainnya. Kalau misalnya lewat jalur diktis ya, kalau jalur diktis itu minimal 2 juz. Kalau untuk jalur PBSB itu jalur beasiswa santri berprestasi itu agak ketat ya. Hafalannya sekitar 10 juz dan ditambah mungkin hafalan matan Alfiya Ibnu Malik. Oh, matan Alfiya Ibnu Malik ya. Jadi memang untuk bisa masuk untuk bisa mendapatkan beasiswa di Maroko itu sendiri ada beberapa jalur berarti Ustaz ya. Ada jalur PBSB dan jalur diktis ya. Dua-duanya ini jalur Kemenak begitu Ustaz atau bagaimana? Ya, dulu awalnya jalur resmi untuk daftar beasiswa Maroko itu cuma satu gitu, yaitu jalur diktis. Seleksinya pun barengan dengan Mesir, Maroko, Sudan ya. Mesir, Maroko, Sudan. Kemudian alhamdulillah tahun ini Kemenak buka jalur pendaftaran lagi, namanya jalur PBSB, yaitu program beasiswa santri berprestasi. Untuk kuotanya sebenarnya jalur diktis ini lebih sedikit, cuma 15 orang per tahun. Kalau untuk jalur PBSB ini kalau nggak salah ada untuk 30 orang, ya dibuka untuk 30 orang. Cuman dari segi seleksi dan persyaratan jalur PBSB lebih sulit daripada jalur diktis gitu. Oke. Jadi kesimpulannya memang jalur diktis ini kuotanya nggak banyak-banyak banget ya, cuman 15 ya. Jadi memang diseleksinya ketat banget nih. Oke Ustaz Usama, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan juga di followers Buldan Tour di Instagram ya. Ustaz Usama, berapa lama waktu pengumuman setelah kita ikut tes melalui Kemenak ini? Jadi kapan nih setelah kita ikut tes pengumumannya keluar, kita diterima atau enggak? Pengumumannya biasanya 2 minggu atau 3 minggu setelah tes ya. 2 minggu atau 3 minggu setelah ini masa tesnya berakhir, setelah itu keluar pengumumannya. Jadi nggak lama. Setelah pengumuman keluar, kemudian nunggu keberangkatannya sekitar 3 bulan setelah itu. Oke, berarti memang cenderung lebih singkat ya daripada universitas di Saudi Arabia. Oke Ustaz Usama, sekarang kita mau ngomongin kehidupan di Maroko nih. Ustaz Usama, di Maroko kan kalau nggak salah ada ini juga ya, dia ada 4 musim kalau nggak salah ya. Jadi salju juga turun di Maroko itu bagaimana Ustaz? Kehidupan di sana apakah menyenangkan, masyarakatnya mudah untuk diajak bergaul atau bagaimana? Kehidupannya bagaimana nih Ustaz selama di Maroko? Iya betul sekali. Di Maroko itu ada 4 musim. Jadi musim gugur, musim dingin, musim semi dan musim panas. Dan musim dingin di sana memang beberapa wilayah, beberapa daerah memang turun salju ya. Kemudian untuk musim panas juga suhunya juga lumayan tinggi gitu. Kalau untuk musim panas. Ya alhamdulillah kita bisa beradaptasi, bisa mudah beradaptasi dari segi penduduk berinteraksi sama penduduk sekitar dan cuacanya juga. Cuman balik ke tekad kita dari awal gitu. Kalau misalnya kita sudah bertekad, misalnya kita ingin melanjutkan pendidikan di Timur Tengah atau di negara lain, ya kita harus persiapkan diri untuk menghadapi hal-hal baru yang ada di sana gitu. Jadi supaya kita nggak terlalu kaget ya. Dan kita juga bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu. Kalau untuk berhubungan dengan masyarakat nggak ada masalah ya. Alhamdulillah tinggal di sana, alhamdulillah nggak ada masalah yang berarti gitu. Penduduknya baik-baik, ramah-ramah, alhamdulillah. Sekarang terkait dengan kampus-kampus yang ada di Maroko sendiri. Ya, di Maroko itu kampus-kampus favoritnya apa aja Ustaz? Ya, ada nggak rekomendasi
untuk kita semua kalau mau ambil beasiswa di Maroko bagusnya ambil kampus di mana, Ustadz? Ya, sebenarnya di Maroko itu standar kampusnya hampir sama ya. Dan di setiap kota-kota besar itu emang ada kampus, dan pelajar-pelajar Indonesia juga tersebar di sana gitu. Jadi hampir di setiap kota ada pelajar-pelajar Indonesia gitu. Nanti sebelum kita sebelum kita berangkat biasanya dikasih formulir. Jadi ada formulir, kemudian kita isi, di dalamnya ada juga pilihan kampus. Jadi kita pilih 3 kampus yang kita ingin kita bisa milih 3 kampus gitu. Cuman untuk rekomendasi ada 3 kampus yang teratas ya, dan itu di kota-kota sentralnya gitu. Kampus ini letaknya di kota-kota sentralnya, jadi memang kota pelajarnya juga. Yang pertama itu kampus Sidi Muhammad bin Abdillah, itu di kota Fes, dan itu merupakan terbaik di Maroko. Untuk saat ini itu merupakan kampus terbaik di Maroko, dan alhamdulillah anak dulu menyelesaikan studi S1 di kampus tersebut. Kemudian namanya kampus Muhammad Al-Khamis ya. Itu kampus Muhammad, letaknya di kota Rabat. Kemudian di kampus Universitas Odeyat, itu di kota Marrakesh. Mungkin itu tiga kampus yang direkomendasikan ya, untuk pelajar-pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Maroko. Iya, baik. Oke, Ustadz Usama. Kemudian beasiswa di Maroko ini dia itu terbuka untuk ikhwan dan akhwat atau untuk ikhwan saja, Ustadz? Beasiswa di Maroko ini lebih terbuka ya. Jadi nggak mesti untuk ikhwan atau laki-laki saja. Jadi juga terbuka untuk perempuan juga, untuk akhwat juga. Jadi yang akhwat juga bisa mendaftar gitu. Oke, baik. Cuman memang disarankan untuk akhwat itu dengan mahramnya, begitu ya, Ustadz ya? Iya, iya. Oke, Ustadz Usama, untuk sisi penutupnya, kira-kira ada nggak nih dari Ustadz Usama saran untuk teman-teman yang memang ingin ambil beasiswa di Maroko? Sebelum kalian memutuskan untuk mencari beasiswa atau mendapatkan beasiswa, perbaiki dulu niat. Jadi niat dulu, karena segala sesuatu emang awalnya dari niat dulu. Jadi niatnya untuk dapat beasiswa itu apa? Untuk melanjutkan studi di luar negeri itu apa gitu. Karena ada sebagian orang itu kalau ingin sekolah di luar negeri itu ya untuk keren-kerenan aja, untuk Untuk status aja cari nama. ya. Iya, status. Itu salah besar. Tujuan kita ke luar negeri itu adalah untuk menambah wawasan. Jadi kita tahu apa aja nih yang ada di luar negara kita, apa aja nih hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Kemudian tentunya untuk menambah ilmu dan pengalaman juga ya. Itu penting sekali. Iya. Sebenarnya lebih ke membuka pola pikir kita. Jadi setelah kita keluar, kita lebih banyak bertemu dengan orang dan bertemu dengan budaya-budaya baru gitu. Oke. Kemudian tekad ini dilihat dari tindakan kita juga. Jadi kita nggak niat sama tekad aja. Jadi kita juga harus ada tindakan. Tindakannya gimana? Ya sebelum kita lulus atau sebelum kita mendaftar beasiswa, persiapkan diri kita gitu. Jadi jauh-jauh hari kita harus persiapkan berkasnya. Jangan on the spot ya, itu mustahil. Nggak mungkin. Jadi kalau kalian ingin beasiswa ke Timur Tengah atau ke luar negeri ya, kalau ngurus berkas-berkasnya dadakan, itu bisa dikatakan 100% akan gagal gitu. Karena saya sudah menghabiskan waktu, karena untuk mengurus berkas itu menghabiskan banyak waktu. Iya, betul. Seperti terjemah berkas begitu, Ustadz ya. Oke, Ustadz Usama, thank you banget ya. Terima kasih banget, syukron jazakumullahu khairan atas sharing-sharingnya terkait dengan beasiswa di Maroko. Untuk teman-teman juga semoga bermanfaat podcast kali ini. Oke, akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.